Baik, di sini saya akan mempraktekkan konfigurasi DNS pada Debian. Yang pertama kita siapkan file ISO Debian DVD satunya. Terus di virtual box ini nanti kita perlu server Debian-nya sudah kita install, lalu kliennya nanti Windows 7 untuk mengetes DNS-nya. Langsung saja kita ke tampilan Debian-nya, lalu kita login dulu, root ya, dengan root, masukkan passwordnya, lalu kita perlu menginstal paket bin 9-nya. Kita pilih dulu Debian DVD satunya yang sudah di-download ya. Nah, lalu kita install apt get install bin 9 ya. Bin 9 seperti ini sintaksnya, lalu kita enter yes or no, kita pilih ya, yes. Oke, sini prosesnya sudah berjalan. Oke, sepertinya sudah selesai. Langsung saja kita pindah ke direktori Debian bin-nya, etc bin ya. Nah, di sini kita coba lihat folder-foldernya. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah yaitu db127 dan db lokal. Nah, nanti kita akan mengedit atau mengcopy dua direktori tersebut. Oke, langsung aja kita copy ya dengan perintah cp db lokal. Kita db lokal dulu, kita ubah menjadi sesuai dengan DNS yang kita buat, umpamanya database atau saya kasih nama saya aja, Marindo printing, enter. Lalu ini db127 kita ubah jadi db192. Nah, nanti IP kita 192 ya teman. Lalu kita enter, lalu kita cek lagi ls -l. Nah, bisa dilihat ya, di situ ada db192 dan db Marlindo printing. Nah, kita akan mengedit dua db tersebut. Oke, caranya kita edit dulu yang Marlindo printing ya, nano db titik Marlindo printing. Nah, yang perlu kita ubah adalah tulisan localhostnya, sesuaikan dengan nama domain kita nanti ya, di sini ya teman-teman. Ini titiknya jangan sampai hapus. Marlindoprinting.com. Nah, ini nanti namanya domain saya. Lalu ini juga kita ubah namanya jadi marlindoprinting.com. lalu ini sudah, kita bawahnya yang localhost kita ganti lagi ya di marlindoprinting.com. Nah, lalu IP-nya kita ubah ya sesuai dengan IP kita. Nah, IP saya itu adalah 92.168.16.1. ini IP ETH1 saya di Debian ya. Lalu kita perlu menambahkan satu subdomain untuk mail ya. Caranya kita di bawah sini, lalu kita ketik email tab in tab a tab, masukkan email kita, masih sama nih, kita tambahkan IP kita 92.168.16.1. Oke, lalu kita ctrl x y enter. Nah, setelah itu kita edit yang db192 ya, nano gimana nano, sorry. Kita ketik aja nano db192. Nah, di sini sama, kita perlu mengganti yang localhost ini menjadi nama domain kita ya. Pertama marlindoprinting.com ya. Jangan sampai ini titiknya hapus ya, jangan sampai salah, harus kita ubah localhostnya aja, printing.com. Ini kita geser ke bawah lagi nih ya, kita ganti namanya jadi Marlindo Printing. Oke, ada yang salah di teman-teman. Oke, ini kita ubah printing.com. Ini juga marlindoprinting.com. Oke, lalu ubah ini ya, kan 0 kita ubah aja di 1. Lalu terakhir kita tambahkan satu subdomain lagi atau apa punya in ptr in tab ptr tab lagi, kita masukin email ya, email titik marlindoprinting.com printing.com. Oke, kita titik juga. Lalu sudah ya, kita ctrl xy, lalu kita ctrl xy enter. Nah, kita balik lagi ke db Marlindo Printing ya teman-teman. Di sini tadi kita nggak perlu menambahkan email, kita hapus saja yang emailnya, kita cukup ganti IP-nya tadi aja ya. Kita hapus saja teman-teman, ini seperti ini aja. Nah, ini aja teman-teman. Lalu ctrl xy enter. Sudah. Selanjutnya kita konfigurasi name ya teman-teman, name dengan cara nano name titik conf lokal. Nah, di sini kita tambahkan di baris terakhir ya teman-teman, yaitu zone. Nah, ya, seperti ini sintaksnya, zone kita pakai adalah zone. Spasi aja, zone spasi tanda petik marlindoprinting.com tanda petik, lalu ini buka kurung kurawal ya teman-teman. Nah, ini ya pakai kurung kurawal, lalu
kita bawahnya kita enter, lalu kita tab. Nah di sini kita ketik type master titik 2 enter, tab lagi, lalu kita masukkan file tanda petik etc slash bin slash db titik Marlindo printing, Marlindo printing, lalu kita kasih tanda petik titik koma, lalu enter, ini kurung kurawal dan tanda petik titik koma ya. Lalu yang kedua kita masih bikin lagi zone 2 ya, zone zone selanjutnya yaitu ini kebalikan dari IP kita 92.116.168.192 titik in strip addr titik arpa tanda petik kurung kurawal ya, buka kurung kurawal, enter, tab, type master tanda petik titik koma, lalu enter, tab lagi, file tanda petik slash etc slash bin slash bb titik 192, lalu tanda petik titik koma, enter, kurung kurawal lagi, terus titik koma, lalu kita ctrlx lalu y lalu enter. Oke, terakhir kita konfigurasi resolve teman-teman, langsung aja kita nano slash etc slash resolve conf, lalu kita enter. Nah ini sudah ada teman-teman, karena tadi saya udah nyoba, ternyata ini nggak kehapus ya, karena saya kunci tadi kalau nggak salah. Biasanya tuh umumnya tulisannya kayak gini teman, name server lalu ada IP nya 92.168.100.1. Nah ini 100.1 ini bawaan dari didapat dari internet, jadi otomatis, jadi ini nggak bisa kita ubah. Nah terkadang tapi kita perlu masukin name server IP kita, yaitu server 192.168.16.1 ini punya kita ya. Lalu di situ domainnya masukin seperti ini teman-teman, domain smartprinting.com, lalu domain crch printing.com, lalu ctrlx ctrlx y enter. Oke, nah seperti ini teman. Oke, cuman tadi saya coba praktek pertama tadi ini, ketika saya ns lookup yang IP ya, itu nggak bisa, katanya saya cari-cari itu jadi prioritas IP kita itu harusnya di pertama harusnya. Jadi nah ini harusnya yang pertama itu IP lokal kita 14, terus yang kedua ini baru IP dari internetnya 100. Saya coba ctrlx y enter. Oke, selanjutnya kita perlu ini sudah semua konfigurasinya. Jadi selanjutnya kita perlu restart service yang sudah kita buat ini. Nah kita restart dulu service pin 9 nya ya, pin 9 restart enter. Nah selanjutnya sebenarnya kita perlu restart service networkingnya juga, cuman yang saya tadi saya coba malah IP nya hilang malahan, terus harus di reboot lagi. Jadi saya skip untuk yang service networking interrupt restartnya, langsung saya cek ke status pinnya aja teman, status. Oke, nah ini ada yang masih salah ya teman-teman, walaupun sudah aktif. Kita akan coba dulu ini bagian mana ya, kita coba reset, kita ping 88 deh, masih bisa ya. Kita perlu cek yang mana nih, nano slash ppt slash, kita cek nano ppt dulu. Oke, kita cek dulu. Salah di bagian mana ya? Oh iya teman-teman, jadi kayaknya sebelah sini memang perlu ditambah ya. Salah gua. Ini tambahkan satu subdomain baru ya, benar-benar. Kita tambahin di sini email, tab in, tab a, lalu masuk ke tab 192.168.16.1. Oke, lalu ctrlx y. Sekarang kita coba cek yang db192 ya teman-teman, kita samakan aja lah. Kita cek sama. Untuk ini tadi lokasinya udah kita ubah ya, marlindoprinting.com, emailnya kita akan menambahkan 1 in ptr email marlindoprinting.com. Oke ya, sepertinya sudah. PLX, lalu kita cek nano payment conf lokal ya, conf lokal. Kita di sini kita cek di zona marlindoprinting.com. Oke, arpa zaman ada nomornya PLX. Lalu terakhir kita cek konfigurasi resolve, nano slash etc slash resolve titik conf. Oke ya, di sini oke sudah Marlindo printing. Oke, bismillah guys ya. Lalu kita coba kita restart lagi ya, service pin 9 restart. Oke, kita coba cek statusnya ya. Alamat Marlindo printing.com not loaded. Nah ini zone Marlindo printing berarti
masih ada yang error di situ ya. Kita cek lagi berarti ini di bagian resolve ini lah ya, bukan kan, di bagian name. Nah, kita perlu cek di bagian sini ya, http://rindopainting.com buka kurawal tipe master file http dp, bukan ada yang salah ya. sama nah, master artinya sudah lah. Kita cek lagi dp tadi ya, kita cek lagi di sini, ini di 192 panolong menjadi 1. kok yang awal tadi deh, ini yang satunya deh, dp 52. Oke, sepertinya bagian sini sih salah deh, pengen deh kemana tadi ya. Berarti sudah mana sih, pengen tahu ya. Itu email in a ya. Ini kita coba. Oke. Jadi satu udah. Udah guys, Alex nemat di sini bener. Bener kok. DTC. Oh ini namanya kurang slash ya. Oke. Tuh. Ini kayaknya. Oke, kita coba restart pinnya. Aduh, servicing pin 9 restart. Lalu kita coba status pin 9, status sebentar. Sudah tidak ada yang merah teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan cek hasilnya teman-teman dengan menggunakan nslookup 192.168.16.1. Oke, di sini muncul ya teman-teman. Kita coba lagi nslookup spasi Marlindo printing.com ya teman. Oke, muncul. Kita coba lagi yang email ya teman-teman, email.enter. Oke, sudah teman-teman, ini sudah berhasil. Sekarang kita cek di kliennya, kita hidupkan. Kita tunggu ya teman-teman, sudah berapa menit ini, nggak ada menitnya lagi. Ini 27 menit. Ayo, 27 guys, lama banget. Oke, kita coba langsung cek di klien kita. Klien kita ini terhubung di settingannya seperti ini ya, settingannya daftar 1 internal network allow all. Nah, ini adapter banyak usah. Lalu kita lihat settingan ini ya, settingannya seperti ini teman-teman, properties. Nah, ini kita pakai IP nya statik yaitu 16.2 ya, dan gateway nya 16.1, ini IP server VPN nya. Lalu nah ini preferensi DNS nya kita masukkan ini juga, lalu alternatif DNS nya baru DNS Google seperti itu. Sekarang kita coba Windows R CMD, kita coba NS lookup ya teman-teman, lookup 192.168.16.1. Oke, muncul ya teman-teman. Kita coba lagi pakai nama domain marlindoprinting.com. Oke, muncul juga. Oke ya, saya juga bingung tentang ini nama lookup. Sorry. Kita cek emailnya teman-teman. Oke, ini kita tambahin depannya itu email titik. Nah, oke, sudah muncul ya teman-teman. Jadi udah berhasil. Oke, jadi itu tadi percobaan kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.